Keluarga adalah segalanya. Di saat senang maupun susah, keluarga senantiasa ada di samping kita. Tapi berbeda dengan keluarga ini. Di antara mereka, ada seseorang yang ingin keluarganya hancur. Hiya, I'm so happy to see you here. Welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau menceritakan kisah tragis seorang anak yang bernama Paris Bennett. Iya guys, hari ini ceritanya sangat grafik sekali dan as you can see, mungkin dari fotonya aja, kalau Paris itu dia memiliki penyakit mental. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, dan make sure to keep on watching. Nah, ceritanya ini aku mulai dulu di tahun 1980 di Georgia, Amerika. Charity Lee berusia 6 tahun. Dia baru saja melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dia melihat ayahnya, Bobby Bennett Jr., terbaring di depan pintu rumah mereka. Ayahnya baru saja ditembak beberapa kali di belakang kepala. Polisi anggap ini disengaja. Ibu Charity, Kyla Bennett, menjadi tersangka utama. Tapi kenapa polisi menuduh Kyla, ibu Charity sendiri? Well, Kyla Bennett dituduh ingin mengambil uang warisan suaminya dan satu-satunya cara adalah dia menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suaminya, di mana lalu dia akan bisa menikmati uang hasil jeripaya suaminya. Nah, meskipun motif pembunuhannya sangat to the point, tapi di pengadilan Kyla akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Sampai hari ini, pembunuh Bobby Bennett tidak pernah ditangkap. Ini membuat Charity sangat sedih. Dia sangat sayang kepada almarhum ayahnya, dan karena ibunya sengaja ingin ayahnya meninggal, ini membuat Charity sangat tidak suka dengan ibunya. Begitu pula dengan si Kyla. Kyla menganggap kalau Charity itu anak yang akan gagal. Dia tidak begitu peduli dengan Charity, sehingga akhirnya pada saat Charity baru berusia 13 tahun, Charity menjadi pecandu narkoba tipe heroin, dan di usianya yang ke-17, Kyla memutuskan untuk mengeluarkan Charity dari rumah. Kyla, meskipun punya banyak sekali uang dari hasil uang warisan suaminya, hanya memberikan Kyla uang sebesar $100. Kyla bilang kepada Charity, pakai uang ini untuk beli obat-obatan terlarang supaya kamu bisa OD ataupun overdose dan meninggal aja gitu. Jadi Kyla beneran nggak peduli sama si Charity. Nah, Charity yang sangat sedih, akhirnya dia pun memutuskan untuk pindah dari Georgia ke Tennessee. Dia membagi uang $100 tersebut menjadi dua. $50 untuk isi bensin, $50 lagi untuk beli narkoba. Ketika sampai di Tennessee, dia tinggal dengan temannya. Dan untungnya, entah bagaimana, dia akhirnya bisa masuk kuliah ke University of Tennessee. Meskipun dari luar Charity sudah mengubah hidupnya, tapi diam-diam dia masih ingin mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Jadi, Charity pun bilang, kalau misalnya dalam 3 bulan ke depan aku masih mau mengkonsumsi obat-obatan terlarang, aku bakal OD aja. Aku gak mau lagi untuk hidup, karena buat apa? Aku akan selalu kembali ke obat-obatan terlarang. Tapi di bulan kedua, Charity tidur dengan cowok yang random gitu, dan dia akhirnya hamil. Sejak dia hamil, dia pun memutuskan kalau you know what, aku gak mau makan obat lagi, aku ingin melahirkan anak ini, and I will be a responsible adult. 9 bulan kemudian, ketika Charity berusia 19 tahun, anak pertamanya, Paris Bennett, lahir. Nah, Paris adalah anak laki-laki yang sangat ganteng sekali. Meskipun ayahnya tidak pernah diketahui siapa ya. Si Paris ini terlahir dengan IQ yang sangat-sangat tinggi sekali, yaitu IQ 141 yang hanya dimiliki 0,025% populasi aja. Jadi dia itu beneran kayak pinter banget ya, genius. Dan Charity pun fokus untuk membesarkan anak satu-satunya
ibunya itu. Dia rajin bekerja, dia tidak mengkonsumsi obat-obatan lagi, dan lama-lama kehidupan mereka menjadi lebih baik. Nah, ketika Paris berusia 8 tahun, ibunya kenalan dengan seorang laki-laki bernama Jonathan Smith. Mereka pun pacaran dan gak lama si Charity hamil, dan ketika si Paris berusia 9 tahun, adik perempuannya lahir. Adiknya dinamakan Ella, dan meskipun awalnya Paris gak suka ketika dia tahu kalau ibunya hamil ya, dia gak ingin perhatian ibunya itu dibagi ke saudara lain, which is quite normal I would say. Ketika Ella lahir, Paris sangat sayang kepada adiknya. Dia itu selalu bermain dengan adik perempuannya, dia selalu ngajarin adik perempuannya, jadi beneran dia itu adalah abang yang sempurna banget ya. Tapi sayangnya gak lama setelah Ella lahir, Jonathan dan Charity putus. Jonathan pergi meninggalkan Ella untuk diasuh oleh Charity, dan tampaknya ini memberikan pressure yang cukup besar untuk Charity ya. Dia ngerasa ditinggal sendiri untuk membesarkan dua anaknya, and it's a pressure gitu. Dimana akhirnya ketika Paris berusia 11 tahun, Ella berusia 2 tahun, Paris secara tidak sengaja memergoki ibunya kembali mengkonsumsi narkoba. Ini membuat Paris diam-diam sangat marah ya, tapi karena dia juga masih kecil, there's nothing much he can do. Karena Charity harus membesarkan kedua anak, dia tidak mapan secara financial, akhirnya dia memutuskan untuk pindah kembali ke rumah ibunya, tapi kali ini rumah ibunya itu sudah pindah ke Texas ya. Jadi mau gak mau ya, ingat gak sih pada saat si Charity berusia 17 tahun ibunya usir dia gitu. Maybe I guess karena dia lebih dewasa dan dia udah punya anak, ibunya dan juga dia sedikit lebih akur, dimana akhirnya dia pun memutusin untuk pindah ke rumah ibunya di Texas dengan kedua anaknya. Tapi tampaknya tidak lama setelah mereka pindah ke sana, they know gitu loh kalau ya Kyla dan juga si Charity itu memang gak akur. Mereka tuh sering sekali bertengkar, dan ini bukanlah lingkungan yang positif ya untuk anak-anak yang masih tumbuh dewasa. Dan tampaknya efek negatif ini mempengaruhi Paris. Suatu hari ketika Paris sedang bermain dengan Ella dan juga teman Ella ya, cewek juga gitu, anak kecil gitu, secara nggak sengaja Paris merusak mainan Ella. Si Charity yang marah kepada Paris menyuruh Paris untuk mengurung diri di kamar. Tapi bukannya Paris mengurung diri, dia malah lari ke dapur, mengambil pisau dapur yang besar, lalu berlari keluar rumah. Nah, melihat itu Charity dan Kyla, yaitu nenek Paris, sangat terkejut. Mereka pun langsung mengejar Paris keluar rumah, dan sampai di sebuah pojok gitu ya, dekat pagar rumah gitu, si Paris lalu melambaikan pisau di depan mereka gitu, hendak ingin menusuk mereka. Untungnya si Kyla berhasil mengambil pisau itu dari Paris, dan Charity lalu memeluk Paris. Dia berpikir kalau oh my god, there's something wrong with Paris, I need to get him to the doctor gitu. Nah, keesokan harinya si Paris langsung dibawa ke rumah sakit Red River, itu adalah rumah sakit jiwa gitu, untuk didiagnosa gitu loh, like apa sih yang salah dengan dia gitu, apakah dia depresi, apakah dia I don't know, like punya penyakit mental or something. Dia pun dibawa ke sana. Akhirnya Paris menginap di rumah sakit itu selama 1 minggu, dan diagnosa dokter adalah quote, terobsesi dengan tembak dan bunuh, memiliki ide membunuh dan bunuh diri, end quote. Nah, karena diagnosa tersebut, Charity jadi takut ya. Dia rasa kalau oh my god, apakah ini gara-gara aku tinggal dengan ibuku yang toxic, makanya si Paris setiap hari melihat kita bertengkar, this is bad for him maybe. Jadi akhirnya si Charity pun memutuskan untuk pindah dari ibunya ke Abilene beserta juga dengan kedua anaknya. Nah, fast forward di tahun 2007, tepatnya pada tanggal 4 Februari, seorang cewek berusia 21 tahun sedang babysit Paris dan Ella. Charity kerja shift malam di hari itu ya, di sebuah restoran bernama Buffalo Wild Wings, dan jam 10 malam Paris bilang ke babysitternya, udah kamu pulang aja gak apa-apa. Nah, karena babysitternya melihat kalau Paris sudah berusia 13 tahun, adiknya sudah 4 tahun, adiknya juga sudah tidur, ya udah lah ya, gak apa-apa lah ya, pasti abangnya ini bisa jagain adiknya gitu. Lagi pula sebentar lagi ibunya
bakal pulang. Nah, pada jam 10 malam, akhirnya babysitter itu pun pulang. Dan begitu babysitternya menutup pintu depan, Paris melakukan hal yang mengerikan. Dia berjalan ke dapur, dia mengambil pisau dapur, dia jalan ke kamar adiknya, dia lalu memperkosa adiknya sendiri, dia lalu memukul adiknya, lalu dengan pisau itu dia menusuk adiknya sebanyak 17 kali. Di bagian dada, di bagian tangan, di bagian kaki. Dan dari hasil autopsi ditemukan kalau di sekujur tangan Ella itu kayak ada bekas, seakan-akan Ella itu sempat bangun dan dia udah bela dirinya gitu loh, supaya abangnya tuh nggak tusuk dia. Jadi kayak ada bekas-bekas tusukan gitu juga di bagian tangannya gitu. I cannot imagine, tapi basically karena tusukan itu dan juga karena si Ella dipukul oleh abangnya, dia meninggal. 30 menit setelah Ella meninggal, Paris dengan pura-pura panik telepon polisi. Inilah percakapan mereka. I was hallucinating. You were hallucinating? Yes. I woke up and I thought she was a demon and I killed her. I actually killed somebody. You think you killed somebody? No, I know I did. I want you to start CPR, okay? What I want you to do is take her off the bed. No, I know for a fact that she's dead because Do you want to go ahead and try? It might still help, okay? No, I don't think it'll help because... Come on, Paris, work with me. Go ahead, count. 1, 2, 3, 4... Nah, kamu bisa dengar ya, kalau Paris itu dia hitung gitu ya, seakan-akan ya dia kasih nafas buatan untuk adiknya. Padahal nyatanya dia itu tidak melakukan nafas buatan, dia hanya berjalan-jalan saja dari kiri ke kanan sambil pura-pura hitung. Iya guys, dia itu nggak ingin si Ella selamat. He just wants her to die. Tapi kenapa? Nah, begitu polisi sampai di rumah Paris ya, Paris langsung diamankan, Ella langsung dinyatakan meninggal, dan Charity langsung dipanggil ke kantor polisi juga. Nah, Paris pun langsung diinterogasi oleh polisi. Kenapa kamu bunuh adik kamu? What is wrong with you? Gitu kan. Nah, si Paris, dia bilang kalau, iya, aku itu kayak halusinasi gitu loh. Aku pergi ke kamar adik aku, abis itu aku lihat kayak adik aku itu mukanya berubah jadi iblis dengan api di sekujur tubuhnya yang tertawain aku, dan gak tahu kenapa aku jadi takut, jadi aku bunuh dia gitu. Nah, polisi dengan cepat gak percaya ya. Polisi rasa kalau this guy is bullshit. Kenapa? Karena Paris sempat nangis beberapa kali ketika diinterogasi, tapi tidak ada satupun tetes air mata yang keluar dari wajahnya. Jadi polisi langsung yakin sekali kayak dia itu bohong dan ini adalah pembunuhan yang berencana. Tapi kenapa gitu? Nah, selama beberapa minggu, Paris selalu bilang kalau aku halu, aku lihat adik aku seperti iblis, makanya aku bunuh dia. Sampai ya hasil otopsi Ella keluar, di mana ditemukan semen Paris di dalam tubuh si Ella, yang artinya ya Paris memperkosa adiknya gitu. Si Charity, dia sangat-sangat terpukul sekali. Dia langsung menemui Paris dan dia langsung tanya anaknya, kamu sengaja lakuin ini kan? Kamu bohong kan tentang halusinasi kamu? Coba kamu kasih tahu aku yang sebenarnya gitu loh, motif kamu itu apa? Dimana Paris dengan sangat dingin, dia bilang, quote, kamu baru sadar ya, lama juga ya, end quote. Nah, ketika Charity tanya kepada Paris, kenapa kamu bunuh adik kamu? Si Paris bilang kalau, aku sengaja lakuin ini untuk menyakiti kamu. Sebenarnya aku ingin bunuh kamu, Ma. Tapi, aku tahu ini akan lebih sakit lagi, yaitu kehilangan 2 anak kamu sekaligus. So, yeah guys, that's really what Paris said. Dan begitu si Charity tanya, like, kenapa gitu? Kok kamu benci banget sama aku? Basically, si Paris bilang kalau dia benci sekali ibunya makan obat-obatan terlarang. Dia udah pikir ibunya udah stop, tapi ibunya malah asik kecanduan. Dan ini membuat si Paris sangat benci kepada ibunya. And this is how he show his anger. Nah, karena Paris akhirnya mengaku kalau dia sengaja
sengaja membunuh Ella, dia pun dijatuhi hukuman penjara 40 tahun. Psikolog yang mendiagnosa Paris mengatakan kalau Paris adalah seorang psikopat, di mana dia itu tidak tahu apa itu cinta. Jadi beneran he doesn't know gitu. Iya, jadi ya, aku itu dan kebanyakan dari kamu ya, gak bakal ngerti gimana caranya kamu itu sayang sekali dengan seseorang, tapi bukannya kamu mencintai mereka, kamu menyayangi mereka, kamu bisa gitu loh dengan teganya membunuh mereka gitu. So yeah guys, this is like the mind of a psychopath. Like most of us will never understand. And yeah, this is the end of the story. Paris masih hidup, dia masih di penjara sampai hari ini. Tapi again ya, kayak ini jadi bikin aku mikir, apakah Paris itu boleh diberikan kesempatan kedua? Apakah setelah 40 tahun di penjara dia itu boleh dikeluarkan, atau menurut kamu lebih baik dia di penjara selamanya? Make sure untuk komen di bawah. Dan juga kalau kamu enjoy dengan video ini, make sure untuk thumbs up. Thank you so much for watching. Hari ini aku pakai lashes dari Ahura Lash dan tipenya adalah Rome. Sekarang Ahura Lash lagi ada promo besar-besaran, so make sure to check it out di Shopee, link di description box di bawah. Ini tuh nyaman banget buat dipakai dan kamu bisa pakai berulang kali, berpuluh-puluh kali ya. It's very very easy dan kelihatan natural banget. Lipstick aku dari Revlon, ini tuh warnanya adalah Elusive. I will show you the detail here. Anyway, I love you all so much. Stay safe, stay amazing, stay healthy, and drink a lot of water. I love you. I will see you in my next video.